walillahilhamd. Bapak Camat Kecamatan Talang Padang beserta unsur pimpinan kecamatan yang sama-sama kita hormati, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang yang saya hormati, Bapak Imam, Khotib, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah, di hari yang cerah ini, setelah kita 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, tibalah hari ini kita di hari kemenangan, hari yang mulia, hari yang agung. Kita tiba di hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selawat teriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua akan tetap setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir hayat kita, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari pembalasan kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melaksanakan sholat id pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, mohon untuk safnya dirapatkan dan diluruskan untuk kesempurnaan ibadah kita pada pagi hari ini. Yang kedua, mohon tidak meninggalkan tempat sholat ini sebelum khotib turun dari mimbar, karena rangkaian sholat kita adalah sholat dan diakhiri dengan khutbah. Oleh karena itu sekali lagi mohon tidak meninggalkan tempat sebelum khotib turun dari mimbar. Yang berikutnya, sebelum kita melaksanakan sholat ini, marilah sama-sama kita mendengarkan amanat Bupati Kabupaten Tanggamus yang pada saat ini akan disampaikan oleh Camat Talang Padang. Kepada yang terhormat Bapak Agus Tamhamid, Sarjana Ekonomi, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan Puspika Kecamatan Talang Padang, kemudian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Bapak Imam dan Khatib, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus para jamaah sholat id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah limpah rahmatnya serta inayahnya. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kekuatan serta kesehatan sehingga dapat sama-sama kita berkumpul di lapangan ini dalam rangka kita melaksanakan sholat id berjamaah yang insya Allah sama-sama akan kita lalui. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaatnya di kelak yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sholat id dari lapar dan dahaga sejak azan subuh sampai dengan azan maghrib, gemah kalimat takbir, tauhid tahmid berkumandang diucapkan dengan penuh rasa ikhlas di seluruh penjuru dunia. Saat berpuasa kita berjihad disempurnakan oleh sholat Idul Fitri yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Seperti telah kita lewati bersama bahwa dalam beberapa tahun terakhir perayaan sholat Idul Fitri akibat pandemi COVID-19 banyak terdapat keterbatasan, dan syukur alhamdulillah pandemi sudah berlalu dan dapat dikendalikan, sehingga pada hari ini kita dapat dapat merayakannya seperti tahun-tahun kita lalui dan kita atasi.
kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika Allah dapat memaafkan kesalahan dan dosa-dosa kita, apalagi kita sebagai makhluk ciptaannya, salah satu hikmah Idul Fitri adalah bagaimana kita menguatkan bangunan tradisi beragama untuk bersilaturahim, saling memaafkan dengan setulus-tulusnya. Tentu kita semua menyadari bahwa selama ini baik pemerintah, masyarakat, semua elemen yang ada tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Namun demikian, saya meyakini bahwa apa yang kita perbuat dan laksanakan sesungguhnya berangkat dari niatan kita yang mulia dalam rangka membangun Kabupaten Tanggamus menjadi yang lebih baik. Oleh karena itu, melalui perayaan Idul Fitri ini, dengan kondisi kita yang kembali ke fitri, marilah kita satukan hati, satukan niat, dan satukan ikhtiar serta tekad kita untuk bersama-sama membangun Tanggamus yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus yang saya cintai. Yang pertama, bersatu membangun PEKON, selalu memperbaiki kualitas diri dari segi akhlak, perilaku, dan budi pekerti. Yang ketiga, secara terus menerus marilah kita bersyukur atas apa yang telah kita peroleh pada hari ini, karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat kita yang sebesar-besarnya. Saya juga mengajak saudara-saudara semuanya untuk bersama-sama membangun kehidupan kemasyarakatan ke arah yang lebih baik. Dari lubuk hati yang paling dalam, atas nama pribadi dan keluarga serta pemerintah Kabupaten Tanggamus, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan, kealpaan, dan kesalahan yang mungkin telah saya lakukan selama saya memimpin daerah Kabupaten Tanggamus ini. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, dan wilayah Kabupaten Tanggamus menjadi daerah yang aman, maju, mandiri, dan sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampaikan satu bait pantun. Tunaikan sholat secara rutin, pergi ke masjid semakin rajin. Bunda ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membawa hadiah atau buah tangan yang sangat banyak berlimpah, hari ini telah pergi meninggalkan kita semua. Apakah ia akan datang tahun depan? Ya, insya Allah ia akan hadir tahun depan. Namun yang jadi pertanyaan, apakah kita masih bisa bertemu dengannya? Wallahu a'lam. Kaum muslimin rahimakumullah, waktu begitu cepat berlalu. Dalam hal cepatnya putaran waktu di akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takunu sa'atu hatta yataqarabu zaman, fatakunu sanatu kasyahri, wasyahru kal jum'ati, wa takunu jum'atu kal yaumi, wa yakunu yaumu kas sa'ati, wa takunu sa'atu kad daramati bin nar." Kiamat belum terjadi sampai zaman terasa saling berdekatan, sehingga 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, dan 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti api yang membakar ujung ranting. Para ulama berbeda pendapat
Dalam memaknai hadis ini, salah satunya maknanya adalah dunia yang semakin terbuka dengan banyaknya tuntutan, sehingga tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Manusia sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga waktu tidak terasa sudah sore, sore sudah pagi kembali. Begitu juga Ramadan tahun ini, seperti baru terasa beberapa waktu Ramadan yang lalu. Namun hari ini Ramadan sudah kita lalui 1444 Hijriah. Subhanallah, begitulah kondisi waktu akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50 alf sanah." Allah telah menentukan takdir bagi semua makhluk 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jika umur kita Allah tetapkan 60 tahun, jika hari ini umur kita adalah 55 tahun, maka masih ada waktu sekitar 5 tahun lagi jatah yang Allah berikan untuk kita beribadah dan mengabdi kepadanya. Jika Allah berikan jatah umur kita 55 tahun, dan hari ini ternyata umur kita 54 tahun 11 bulan 30 hari, maka hari inilah hari terakhir bagi kita untuk beribadah kepada Allah di dunia. Sungguh tidak bisa kita pungkiri bahwa umur yang Allah berikan sudah sesuai dengan ketentuan Allah kepada hambanya sebelum Ia menciptakan kita. Rasulullah SAW bersabda, A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in wa aqulhum ma yajuzu zalika. Usia umatku, kata Nabi, antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit antara mereka yang melebihi usia tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya bahwa normalnya umur umat Nabi Muhammad adalah 60 atau 70 tahun, dan tidak banyak yang melewati umur dari angka tersebut. Bahkan jika kita perhatikan hadis yang kita sebutkan di atas terkait dengan akhir zaman atau waktu, terasa berdekatan dan terasa sangat cepat. Pendapat ulama kedua, makna hadis itu adalah pendeknya usia manusia. Berarti semakin hari semakin berjalannya waktu, umur umat Rasulullah SAW semakin pendek. Ini terbukti di lapangan bahwa dulu orang tua kita umur mereka cukup panjang, ada yang 70 tahun, 80 tahun bahkan lebih. Sedangkan saat ini banyak manusia berumur 35, 40, 55 tahun sudah banyak yang meninggal dunia. Dulu orang terkena penyakit diabetes umur 60, stroke umur 60 tahun. Hari ini anak umur 18 tahun pun sudah ada yang terkena diabetes. Umur 40 tahun sudah ada yang terkena stroke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mati tidak harus tua dulu. Mati tidak harus ada syarat sakit dahulu. Yang pasti, jika sudah jatahnya, maka kita akan mati. Baik itu muda atau masih balita akan mati jika ajalnya telah tiba. Dan Allah Azza wa Jalla pun tidak pernah memberikan informasi berapa jatah yang tersisa dari umur kita. Karena falsafah kematian itu seperti kelapa. Jika masih kecil, ia jatuh. Jika sudah besar, dia jadi kelapa muda dan juga jatuh. Ketika kelapa itu tua, ia pun akan jatuh. Apalagi di akhir zaman ini. Rasulullah SAW juga bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna min amaratis saati ay yuzhira mautul faj'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah merebaknya kematian yang mendadak. Hari ini banyak kita perhatikan seorang masih dalam keadaan sehat, segar bugar, tidak memiliki keluhan apapun.
namun tiba-tiba kita mendengar kabar kematiannya secara mendadak akibat serangan jantung atau kecelakaan dan sebagainya. Ulama membagi tanda kiamat terbagi menjadi dua, tanda kiamat besar dan tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil ada sekitar 131, sedangkan tanda kiamat besar ada sekitar 10. Jumlah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi dalam kitabnya Nihayatul Alam. Dari jumlah 131 itu, ada sekitar 84 tanda yang sudah terjadi dan disusul sisanya, dan sampailah pada 10 tanda kiamat besar. Di antara 84 itu, yaitu banyaknya bermunculan fitnah. Semenjak dahulu Al-Quran telah memperingatkan kita akan fitnah atau provokasi yang ditimbulkan oleh musuh-musuhnya dan musuh orang-orang yang beriman, yaitu syaitan. Rasulullah SAW sudah menyampaikan tentang kemunculan berbagai macam fitnah besar yang akan membingungkan seorang muslim sejati, sehingga tiap kali satu fitnah muncul, ia akan berkata, inilah saat kebinasaanku. Lalu fitnah itu berlalu dan muncul lagi fitnah yang baru. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bi a'mali fatanan, kakita'il lailil muslim, yusbihur rajulu mu'minan, wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan, wa yusbihu kafiran, wa yabi'u dinahu bi ardin minad dunya." Bersegeralah beramal sebelum fitnah-fitnah yang menyerupai potongan-potongan malam yang gelap gulita datang bertubi-tubi, sehingga seseorang beriman pada pagi hari lalu berubah menjadi kafir pada sore harinya, atau beriman pada sore hari dan pada pagi harinya berubah menjadi kafir, menjual agama dengan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, semua rangkaian fitnah ini sangat berefek dalam kehidupan kita dan menjadi penghalang bagi seorang muslim untuk bisa merealisasikan agama secara sempurna. Semoga dengan amal Ramadan yang kita tahun ini mampu menjadikan kita umat yang benar-benar sabar menghadapi fitnah di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu